Di depan jenazah ayahku, mereka menghinaku tanpa belas kasihan. Mereka yakin aku tak akan mendapatkan apapun. Tapi beberapa menit kemudian saat pengacara membuka surat wasiat, semua wajah langsung berubah pucat. "Ayah sudah meninggal." Kalimat itu membuat lututku lemas. Tanganku bergetar saat menerima telepon dari rumah sakit. Selama ini aku selalu ingin berada di samping ayahku, tetapi keadaan membuatku harus bekerja di luar kota lain demi biaya dan pengobatannya. Sepanjang perjalanan pulang, pikiranku dipenuhi penyesalan. Aku hanya ingin melihat wajah ayahku untuk terakhir kalinya. Namun begitu aku tiba di rumah duka, tak ada satupun yang menyambutku. Tatapan sinis justru datang dari kakakku, Bima. "Untuk apa kamu datang? Sekarang baru ingat punya ayah." Aku menahan air mata. Aku datang untuk mengantarkan ayah yang terakhir kalinya. Bima tertawa kecil. "Jangan pura-pura sedih. Waktu ayah sakit kamu kemana saja?" Aku menggenggam tasku dengan erat. Aku bekerja supaya bisa membantu pengobatan biaya ayah. Belum sempat aku melangkah mendekati peti, ibuku menatapku dengan tatapan dingin. "Cukup, jangan bikin malu keluarga." Dadaku sesak. "Ibu, aku cuma ingin mendoakan ayah." "Sudah terlambat," bentak ibuku. Semua tamu mulai memperhatikanku. Beberapa orang berbisik pelan, "Itu anak yang jarang pulang, pantas dimarahi," katanya. Tak seorang pun tahu bahwa selama bertahun-tahun aku diam-diam mengirimkan sebagian besar gajiku untuk biaya rumah sakit ayahku. Aku tidak pernah menceritakannya pada siapapun, karena ayah selalu berpesan, berbuat baik tak perlu selalu diumumkan. Kini semua pengorbananku seolah tidak pernah ada. Aku perlahan melangkah menuju peti. Tanganku hampir menyentuhnya, tapi tiba-tiba, brak! Bima mendorong bahuku hingga aku kehilangan keseimbangan. "Jangan sentuh ayah." Suasana langsung menegang. Air mataku akhirnya jatuh. Aku hanya ingin mengucapkan selamat jalan. "Tidak!" teriak Bima. "Kamu bukan bagian dari keluarga ini lagi." Kalimat itu menusuk jantungku sangat dalam. Aku menatap wajah ayahku untuk terakhir kalinya. Dalam hatiku berbisik, "Maafkan aku ya, aku datang terlambat." Aku berbalik meninggalkan rumah duka. Saat hampir keluar dari halaman rumah, sebuah mobil hitam berhenti tepat di depanku. Seorang pria berjas turun sambil membawa tas berisi dokumen. Ia memandang ke arah keluarga kami, lalu berkata dengan suara tegas, "Maaf, apakah seluruh ahli waris sudah berkumpul?" "Saya datang untuk membacakan surat wasiat dari almarhum," ucapnya. Semua orang saling berpandangan. Tak seorang pun menyangka hari itu akan mengubah hidup keluarga kami selamanya. Suasana rumah duka mendadak menjadi hening. Semua mata tertuju pada pria jas yang baru saja datang. Ia memperkenalkan diri sebagai pengacara yang telah dipercaya ayahku selama bertahun-tahun. "Apakah seluruh ahli waris sudah hadir?" tanyanya. Bima langsung menjawab dengan percaya diri, "Sudah, kami semua ada di sini." Pengacara itu menggeleng pelan. "Maaf, menurut catatan saya masih ada satu orang lagi." Semua orang saling berpandangan. Bima mengerutkan dahi. "Siapa?" Pengacara itu membuka map coklat yang dibawanya lalu membacakan nama yang tertulis di sana. "Putri bungsu almarhum." Semua mata langsung mengarah kepadaku yang masih berdiri di depan teras. Wajah ibu berubah menjadi tidak senang. "Dia bukan bagian dari keluarga kami." Pengacara itu tetap tenang. "Maaf Bu,
Saya hanya menjalankan amanah dari almarhum. Aku perlahan kembali masuk ke dalam rumah. Tatapan para tamu terasa begitu tajam. Tetapi kali ini aku memilih untuk diam. Setelah semuanya duduk, pengacara mengeluarkan sebuah amplop putih yang sudah mulai menguning. Surat itu ditulis langsung oleh almarhum beberapa bulan sebelum beliau meninggal. Jantungku berdenyut semakin kencang. Pengacara membuka amplop itu dengan hati-hati. Lewat surat ini saya ingin menyampaikan pesan terakhir almarhumah kepada keluarganya. Ruangan kembali sunyi, lalu pengacara mulai membacanya. Jika kalian sedang mendengarkan surat ini, berarti aku sudah tiada. Isak tangis mulai terdengar. Aku mengenal anak-anakku lebih baik dari siapapun. Bima tersenyum sinis, seolah yakin akan menjadi pewaris utama. Namun senyum itu perlahan memudar ketika pengacara melanjutkannya. Selama bertahun-tahun, ada satu anak yang diam-diam berkorban tanpa meminta balasan. Aku menunduk, entah kenapa air mataku kembali jatuh. Anak itu rela jauh dari rumah demi membantuku menjalani pengobatan. Ruangan mulai dipenuhi bisik-bisik. Bima langsung memotong. Itu tidak mungkin, dia hampir tidak pernah pulang. Pengacara menatapnya dengan tenang. Pak Bima, mohon jangan menyela. Surat ini harus saya bacakan sampai selesai, ucapnya. Bima mengepalkan tangannya. Wajah ibu mulai terlihat gelisah. Aku sendiri tidak mengerti bagaimana ayah bisa mengetahui semua pengorbananku. Pengacara melipat surat itu sejenak. Lanjutan surat ini akan saya bacakan setelah semua dokumen pendukung ditunjukkan. Sesuai permintaan almarhum. Semua orang tampak bingung. Dokumen apa? Tanya salah satu paman. Pengacara mengeluarkan sebuah map berwarna biru dari dalam tasnya. Semuanya ada di sini. Bima hanya menelan ludah. Tak ada seorang pun yang tahu isi map itu akan menghancurkan semua kebohongan yang selama ini disembunyikan. Pengacara membuka map biru itu perlahan. Semua orang menahan nafas. Apa yang akan saya tunjukkan sekarang adalah permintaan langsung dari almarhum. Beliau ingin semua anggota keluarga mengetahui kebenarannya. Bima menyilangkan tangan. Silakan saja, kami tidak takut. Pengacara mengeluarkan setumpuk bukti transfer bank. Selama 4 tahun terakhir, biaya pengobatan almarhum tidak berasal dari tabungan beliau sendiri. Ruangan mulai dipenuhi bisik-bisik. Pengacara meletakkan lembar demi lembar bukti di atas meja. Setiap bulan ada transfer rutin dari rekening yang sama. Bima menyeringai. Paling juga pinjaman, ucapnya. Tanpa menjawab, pengacara membalik halaman terakhir. Di sana tertulis jelas nama pengirim. Itu adalah namaku. Ruangan mendadak sunyi. Beberapa tamu saling berpandangan. Ini tidak mungkin, guman salah satu paman. Pengacara mengangguk. Semua bukti ini telah terverifikasi. Almarhum juga menitipkan catatan tulisan tangan. Beliau membuka secarik kertas yang mulai kusam. Anakku, ayah tahu kamu bekerja siang dan malam. Ayah juga tahu kamu sering berbohong dengan mengatakan sudah makan. Padahal uang kamu kirimkan untuk biaya rumah sakit. Maafkan ayah karena tidak pernah bisa membelamu. Air mataku mengalir tanpa bisa kutahan. Aku teringat malam-malam ketika hanya makan mie instan agar tetap bisa mengirim uang untuk ayahku. Aku tidak pernah menceritakan kepada siapapun. Bima mulai gelisah. Ini semua bisa saja dibuat-buat. Pengacara menggelengkan kepalanya. Kalau begitu bagaimana dengan rekaman ini? Ia mengeluarkan sebuah flash drive.
Almarhum meninggalkan pesan suara hanya boleh diputar kalau beliau sudah meninggal. Semua orang langsung terdiam. Pengacara memasang flash drive ke sebuah speaker kecil. Beberapa detik kemudian, suara ayah terdengar memenuhi ruangan. Namun kalimat pertama yang keluar dari mulut beliau membuat semua orang membeku. Kalau kalian sedang mendengarkan rekaman ini, berarti seseorang telah membohongi keluarga kita selama bertahun-tahun. Wajah Bima langsung pucat. Tak ada seorang pun yang berani bersuara. Semua menunggu kelanjutan pengakuan terakhir ayah. Ruangan begitu sunyi, tak ada lagi suara bisik-bisik para tamu. Yang terdengar hanya suara ayah dari rekaman itu. Kalau kalian sedang mendengarkan rekaman ini, berarti aku sudah tidak ada. Suara ayah terdengar dengan pelan tetapi sangat jelas. Aku ingin mengatakan satu hal. Selama ini anak bungsuku tidak pernah meninggalkanku. Air mataku kembali jatuh. Dia bekerja jauh bukan karena melupakan keluarganya. Dia bekerja agar aku bisa berobat terus. Beberapa tamu mulai saling berpandangan. Wajah ibu mulai perlahan berubah. Ayah melanjutkan, setiap bulan dia mengirim uang, bahkan seringkali dia memaksakan dirinya bekerja lembur. Aku menutup wajahku. Semua kenangan itu kembali muncul. Saat teman-temanku menikmati akhir pekan, aku justru mengambil pekerjaan tambahan. Saat orang lain membeli pakaian baru, aku memilih memakai baju yang sama bertahun-tahun. Semua kulakukan agar ayah tetap mendapatkan pengobatan terbaik. Suara ayah kembali terdengar, tetapi ada sesuatu yang selama ini kusimpan. Jantung semua orang berdetup dengan kecepat. Beberapa kali uang yang dikirim anakku tidak pernah sampai ke tanganku. Ruangan langsung gempar. Apa maksudnya ini? Tanya salah satu pamanku. Pengacara memberi isyarat agar semuanya tetap tenang. Rekaman itu terus berjalan. Awalnya aku mengira anakku berhenti mengirim uang. Sampai suatu hari seorang perawat menunjukkan bukti transfer yang berbeda dengan catatan yang kuterima. Aku mengangkat kepala. Aku sama sekali tidak tahu tentang hal itu. Ayah menarik nafas panjang dalam rekaman itu. Sejak hari itu, aku mulai mencari tahu dan akhirnya aku mengetahui siapa yang selama ini menyembunyikan uang itu. Bima yang sejak tadi duduk dengan percaya diri mulai gelisah. Keringat mulai membasahi dahinya. Ibu menggenggam ujung bajunya dengan tangan gemetar. Semua mata kini berpindah dari speaker ke wajah mereka. Lalu rekaman itu mengucapkan kalimat yang membuat suasana semakin mencekam. Orang itu duduk di ruangan ini, mendengarkan suaraku saat ini. Semua orang langsung saling menatap. Tak ada yang berani berbicara. Siapa sebenarnya orang yang dimaksud ayah? Dan mengapa selama ini ia tega menyembunyikan kebenaran? Semua orang mematung. Tatapan mereka bergantian melihat wajah Bima dan ibu, lalu kembali ke pengacara itu. Pengacara menghentikan rekaman itu sejenak. Sesuai pesan almarhum, sebelum rekaman dilanjutkan, saya harus menunjukkan bukti yang terakhir. Ia mengeluarkan sebuah amplop coklat yang telah disegel. Di bagian depan tertulis dengan tulisan tangan ayah. Hanya dibuka setelah rekaman diputar. Pengacara membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya terdapat beberapa lembar fotokopi rekening koran, bukti transfer dan secarik catatan. Dokumen ini menunjukkan bahwa beberapa kali uang yang dikirim putri bungsu almarhum masuk ke rekening keluarga, tetapi tidak pernah digunakan untuk biaya rumah sakit. Ruangan kembali dipenuhi bisik-bisik.
Kalau bukan untuk rumah sakit, lalu dipakai untuk apa? Tanya seorang kerabat. Pengacara menarik nafas. Itulah yang selama ini diselidiki almarhum. Ini semua fitnah. Jangan percaya begitu saja. Namun pengacara tetap tenang. Silahkan duduk. Rekaman almarhum akan menjawab semuanya. Rekaman kembali diputar. Suara ayah terdengar lebih lirih. Aku sengaja tidak langsung menegur orang itu. Aku ingin mengetahui seberapa jauh kebohongan ini akan berjalan. Semua orang terdiam. Aku meminta bantuan pengacaraku untuk mengumpulkan bukti, agar setelah aku tiada, tidak ada lagi yang bisa memutarbalikkan kenyataan. Tanganku gemetar. Aku tidak pernah menyangka ayah menyimpan semua ini sendirian. Lalu suara ayah kembali terdengar. Orang yang mengambil uang itu bukan karena terpaksa, melainkan karena serakah. Wajah Bima mulai memucat. Ibu mulai menundukkan kepalanya. Tak lama kemudian pengacara mengeluarkan satu map kecil lagi. Saya juga memiliki rekaman CCTV dari bank pada hari salah satu transaksi dilakukan. Ucapan itu membuat Bima langsung panik. Itu tidak perlu diputar, katanya. Untuk pertama kalinya, suara itu terdengar sangat gemetar. Seluruh ruangan langsung sadar. Orang yang sejak tadi paling keras membantah justru mulai ketakutan. Dan semua orang menunggu satu hal. Siapa sebenarnya terekam dalam CCTV itu? Lalu pengacara menyalakan layar kecil yang terhubung ke laptop. Rekaman CCTV dari bank mulai diputar. Di layar terlihat seseorang datang membawa buku tabungan dan mengambil uang dari rekening yang selama ini digunakan untuk biaya pengobatan ayah. Beberapa detik kemudian, wajah orang itu terlihat jelas. Bima, suara salah seorang paman memecah keheningan. Semua tamu menatap Bima dengan penuh kekecewaan. Ia mundur beberapa langkah. Waktu itu aku hanya meminjam. Aku berniat mengembalikan, ucapnya. Namun tidak ada lagi yang bisa dipercaya. Pengacara itu lalu memutar bagian terakhir rekaman suara ayah. Bima, jika memang itu kamu, ayah sudah memaafkanmu. Tetapi memaafkan bukan berarti membenarkan perbuatanmu. Air mata mulai mengalir di wajah ibu. Suara ayah kembali terdengar. Dan untuk anak bungsuku, maafkan ayah karena membiarkanmu menanggung semua ini sendirian. Ayah bangga padamu. Aku tak mampu lagi menahan tangisku. Seumur hidup aku hanya ingin mendengar satu kalimat itu. Lalu pengacara membuka halaman terakhir wasiat ayah. Seluruh harta peninggalan almarhum akan dibagi secara adil sesuai hukum yang berlaku. Namun rumah yang selama ini mereka tempati, almarhum beserta tabungan pribadi beliau diberikan kepada putri bungsunya sebagai bentuk penghargaan atas pengorbanan dan amanat terakhir almarhum. Ruangan kembali hening. Tak ada yang memprotes. Semua bukti sudah terlalu jelas. Bima menundukkan kepalanya. Untuk pertama kalinya sejak aku datang, ia berjalan menghampiriku. Dengan suara pelan ia berkata, "Aku iri padamu. Ayah selalu bangga padamu. Karena itu aku mulai berbohong dan akhirnya tenggelam dalam keserakahanku. Maafkan aku." Aku memandangnya beberapa saat, lalu berkata, "Aku bisa memaafkanmu, tapi kepercayaan yang hilang membutuhkan waktu untuk kembali." Ibu ikut menghampiriku. Tangannya gemetar saat menggenggam tanganku. "Maafkan ibu, selama ini ibu hanya mendengarkan satu sisi cerita." Aku memeluk ibu bukan karena semua luka yang telah hilang,
melainkan karena aku tak ingin kebencian menjadi warisan berikutnya dalam keluarga kami. Sebelum pergi, aku berdiri di depan makam ayahku. Terima kasih Ayah, bukan karena warisan yang Ayah tinggalkan, tetapi karena akhirnya kebenaran menemukan jalannya. Angin berhembus pelan, daun-daun berguguran di atas pusara ayahku. Aku tersenyum sambil mengusap air mata. Hari itu aku belajar. Kebenaran mungkin datang terlambat, tetapi ia tidak pernah benar-benar kehilangan jalannya. Kalau kamu berada di posisi tokoh utama, apakah kamu akan memaafkan Bima? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.